Halo semua, kami udah selesai melakukan mini sea trip 3 hari 2 malam di Akasa Mini Sea Cruise. Gimana perjalanannya berapa hari ini? Wow, sangat menyenangkan. Apalagi cuaca ini mendukung sekali ya. Cuaca yang sangat menantang buat petualang seperti kita ini. Tidak menyaksikan Komodo Dragon di wildlife. Saking enaknya dibungkus. Tidak jadi ambil air, mati mata air. Komodo, ada Florinca, ingin kita jadikan wisata yang premium. Wayne's World, party time. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di sana itu tidak ada human right, yang ada animal right. Kebebasan menyampaikan pendapat di Kebiri. It's more than $300. That's too much. Enggak, kalau enggak mampu bayar, nggak usah ke sana. Sehingga kita akan menggeser manusia keluar dari tempat itu. Cukup terjadi di Jakarta dengan masyarakat Betawi, di Bali dengan masyarakat sana. Penyingkiran itu jangan lagi di sini. Siap kematian. Gele baju jauh. Mungkin saya dan Ben perlu jalan-jalan lebih jauh lagi dan mencari kesempatan kerja di industri pariwisata. Ya, tadi ketika kami singgah di Flores, kami pikir sudah ada isu yang berbeda, yang lebih menarik, yang indah-indah yang akan kami liput. Tapi ternyata ada perampasan tanah di sana, ada pelanggaran hak asasi manusia, terus ada isu relokasi demi memajukan yang namanya program pariwisata super premium. Nah, sebenarnya ada hal menarik yang ingin saya tunjukkan. Jadi sebelum kami bikin film Dragon for Sale, kami ini sebelumnya sudah bertemu dan berdiskusi dengan sejumlah peneliti. Terus ada juga pelaku wisata, ada juga sebagian besar petani, yang mereka ini sebenarnya bersinggungan langsung dengan proyek pariwisata super premium. Nah, sepertinya menarik sekali untuk kita ikuti diskusinya. Akhirnya kita mencoba memvisualisasikan keseluruhan rencana paket pariwisata super premium ini dalam satu infografis yang coba kita petakan gitu. Kira-kira rencana baru atas Labuan Bajo ini seperti apa? Setelah kepingan-kepingan informasi ini kali lalu kita kumpul, pelan-pelan terkonfirmasi dia punya realisasinya sudah. Nah, pertama kita mungkin dengar semua, tahun 2020 ada rencana relokasi warga Komodo, lalu penguasaan sempadan pantai, privatisasi pantai-pantai ya, secara khusus dulu privatisasi Pantai Pede, tapi sebenarnya ya tidak hanya Pantai Pede, semua pantai sekarang kita tidak bisa mengakses secara bebas ke pantai. Tadi di BCC saya kira Om Ladis kita tidak bisa sembarang juga di situ ya. Sylvia pas semua tidak bisa jalan di bagian belakangnya kan. Jadi
keep fluid kalau kita jalan di situ gitu. Jadi memang pulang gitu. Nah, yang Ayana punya bahkan bukan hanya pantai saja, tapi laut, kan dermaga panjang itu ke dalam. Dan saya kebetulan pulang karena pergi nyanyi di situ. Itu baru bisa akses masuk gitu. Saya kira pada kesempatan ini ACKE dari komunitas dari kampung masing-masing diberi kesempatan saja untuk cerita apa adanya gitu. Ya tidak dibikin sebagai sesuatu yang sangat serius gitu. Jadi cerita saja pengalaman dari komunitas masing-masing terkait dengan pergumulan selama ini gitu. Perkenalkan, nama saya Ladis Jaharun tepatnya nama panjang. Saya orang Manggarai Barat, selama ini bergerak di pertanian. Ada satu nama baru yang sangat keren, yaitu pariwisata super premium. Tentu metode atau tawaran yang dikonsepkan oleh pemerintah ini adalah angin segar bagi seluruh masyarakat Manggarai Barat, lebih khusus masyarakat petani. Apa harapannya? Harapannya ya semua produk-produk pertanian bisa dipasarkan di sana, mulai dari sayur, hortikultur sampai kepada beras, ya, beras pertanian. Tetapi makin ke sini makin tidak jelas posisi petani sebagai sebuah masyarakat yang ditargetkan sebagai masyarakat makmur, ya, yang dimakmurkan dalam geliat pariwisata ini. Di mana hari ini pasaran-pasarannya terkait hortikultur dan produk-produk yang dihasilkan oleh pertanian itu tidak jelas mau dikemanakan. Mau dikemanakan di Labuan Bajo ini. Produk pertanian yang tiba-tiba jadi laris atau harganya jadi naik karena banyak permintaan sejak booming wisata ini. Ada tidak? Atau hasil bumi atau apapun. Untuk di sininya hampir pasti tidak ada. Tidak ada yang membumi. Biasa saja, datar saja. Biasa tidak ada saja. harga yang naik juga. Tidak ada harga yang naik juga. Jadi selama pariwisata, rame-rame pariwisata ini tidak ada hasil produk pertanian yang naik. Ya, tidak ada produk pertanian yang naik harganya. Bahkan jatuh, turun harganya. Karena itu tadi, mereka menghadirkan produk-produk yang dari luar, terpaksa kita harus ikut bersaing dengan produk itu. Iya, kalau sifatnya bersaing berarti kita harus berani bandrol harga dengan petani-petani yang dari luar. Oh itu, kita harus turunkan harga. Saya hadir hanya sekedar menyampaikan situasi-situasi yang ada di kampung, di mana ada penggusuran jalan dari Labuan Bajo menuju Golomori yang dampaknya terhadap masyarakat itu sedikit besar, yaitu ada penggusuran rumah dan lahan pekarang dan lahan garapan. Adanya jalan ini itu sejak 2014 itu, ya, itu selebar 18 meter. Waktu itu memang terrealisasi. Di 2018 ada lagi perubahan jalan. Mereka juga datang sosialisasi di kampung, tapi dengan catatan itu, catatan kakinya tidak ada ganti ruginya. Jalan itu selebar 20 meter. Saking kita belum merdeka lah, dalam artinya jalan itu belum pernah kita nikmati yang namanya jalan aspal itu. Ya, terpaksa lah kita terima itu. Yang penting jalan itu ikut di kampung kita. Itu di 2019 ada lagi perubahan jalan itu, bukan lagi 20 meter tetapi 23 meter. Ya, tambah 3 meter lagi. Tetap juga dalam penjelasannya tidak ada ganti rugi. Ya, kita juga tetap terima. Dari pihak pemerintah di 2019 itu juga ada perubahan pindah lokasi jalan. Bukan lagi diikut di tengah kampung, tetapi ikut di luar kampung. Iya. Tetapi dari setiap
sosialisasi baik di desa maupun di dusun itu tidak pernah sepakat itu di luar kampung. Ya, yang sepakat hanya di dalam kampung. Di 2022 awal mereka menawarkan dan mendesak jalan itu ikut luar kampung. Ya. Waktu itu juga kami sebagai warga tetap bertahan ikut dalam kampung. Saya resmikan jalan Labuan Bajo ke Kulumori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, untuk hak-hak kami yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan PP 19 Tahun 2021 yang berlaku di negara Republik Indonesia, meminta membayar ganti rugi atas rumah, pekarangan, sawah, dan ladang kami yang digusur tanpa ada kejelasan ganti rugi. Oleh karena itu, pemasangan spanduk ini adalah upaya terakhir kami untuk meminta perhatian negara. Apabila tidak ada pejabat berwenang menanggapi hal ini, maka kami akan blokir pekerjaan proyek yang melewati bekas sawah, rumah, dan ladang kami. Kami akan mempertahankan hak-hak kami walau hingga darah menetes ke bumi. Jadi kami ini dilancang, kaget sebenarnya dengan kemarin informasi pembangunan pariwisata di hutan Bohosie. Jadi kami sebelumnya di sana itu biasa-biasa saja karena memang kami tidak mendapatkan informasi yang banyak terkait hal itu. Jadi peta datang ini, Abang. Peta datang, kita kaget. Begitu. Ternyata peta ini persis di belakang kampung kita. Jadi orang tua di sana kaget saja, misalnya wilayah itu bagian daripada perluasan perencanaan pembangunan yang sangat luar biasa. Tidak salah-salah 400 hektar. Jadi yang mirisnya di sana itu, pemetaan terhadap 400 hektar itu di dalamnya itu termasuk tanah warga, tanah ulayat. Dan yang lebih parahnya lagi, skema itu masuk di dalamnya itu ada rumah warga yang sekarang itu mereka tempati. Pokoknya rumah permanen lah begitu. Tiba-tiba urus sertifikat, BPN-nya bilang ini tanah negara begitu. Bapak, kami juga rakyat dari negara. Rakyat dan pemerintah, apa gunanya negara ini kalau begitu? Jangan hanya cuma berpikir satu pihak. Masyarakat dan negara ini juga. Pak, tidak ada negara kalau tidak ada warga kami ini, Bapak. Mengamankan kami, Pak. Tapi kalau dengan cara begini, sama-sama masuk. Yang lain, tangkap yang lain. Tangkap yang lain ini. Tangkap. Tangkap kalau ada orang banyak. Tidak bisa. Tangkap. Tidak bisa. Kita amankan dia supaya jangan mati. Mati sudah. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa, Bapak. Tidak bisa, Bapak. Kampung saya kebetulan berada di pinggir Danau Sanonggoang, danau yang salah satu danau terluas untuk Indonesia Timur. Jadi kondisi alamnya sangat bagus untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi pariwisata. Namun sejak 2017, sejak Kementerian SDM menetapkan Pulau Flores sebagai pulau geothermal atau geothermal island, salah satu titik geothermal yang ditetapkan adalah Baesano. Ya, Baesano. Itu yang ada di desa saya dan di kampung saya. Tapi di Baesano sendiri selama ini pasokan listriknya dari mana? Pasokan listriknya dari Labuan Bajo sini. Iya. Dari PLTU ya? Iya. Dan di tengah masalah ini? Iya. Di tengah masalah geothermal itu, jadi di awal kan begini, ketika geothermal itu mereka katakan demi pemenuhan listrik ke masyarakat,
kita lakukan survei di PLN, karena PLN kan tidak dilibatkan dalam kegiatan mereka. Ternyata PLN Labuan Bajo mengatakan bahwa Labuan Bajo surplus 20 megawatt. Dan kita sudah ngomong sama pemerintah bahwa ya mana mungkin ini kebutuhan listrik. Labuan Bajo masih surplus 20 megawatt pada waktu itu. Kita ini kan begini, letaknya kampung kita ini kan sangat jauh dari informasi. Jauh di pedalaman. Jadi sebenarnya awal penolakan kami itu tidak dipicu oleh siapa-siapa. Betul-betul kami hanya mau mempertahankan hak kami sebagai Tapi kemudian setelah kita melihat ke tempat lain melalui video film, ternyata bohong lah kalau bilangnya geothermal itu energi yang ramah lingkungan. Mataloko kita sudah nonton itu. Ulumbu kita pernah pergi studi banding. Ternyata janji-janji manis yang pernah disampaikan oleh pemerintah atau PT itu justru semuanya omong kosong. Kita pernah jalan ke Ulumbu. Jalan ke Ulumbu itu sama saja dengan jalan desa. Tidak ada jalan bawah seperti Hotubik seperti yang disampaikan oleh pihak PT Nanti di sini akan jadi kota kota media, jalannya akan begini. Omong kosong. Ya, omong kosong. Nah, sebenarnya ketika geothermal itu memang harus dibangun di kampung atau di lahan pertanian masyarakat, sebenarnya itu bencana untuk masyarakat. Ya. Bahwa janji-janji manis bahwa akan meningkatkan ekonomi masyarakat sebenarnya tidak. Karena orang-orang yang dilibatkan dalam pekerjaan itu juga sebenarnya omong kosong juga bahwa nanti akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Omong kosong. Ulumbu kita sudah lihat. Siapa sih yang kerja sana? Bukan orang Ulumbu. Hanya ada 2 orang yang Ulumbu. Tapi sebenarnya intinya bahwa kami di Ekspedisi Sebaru pun mengajukan editorial soal pariwisata ini sebenarnya. Kami sebutnya VELEK. VELEK ini ada beberapa unsur, ada 5 unsur kira-kira. Yang pertama itu fun, jadi orang-orang kalau mau datang berwisata harus rasa senang, gitu. Harus ada menemukan kebahagiaan di tempat wisata itu. Gitu. Ya, itu yang terjadi ketika saya dan Mas Yusuf pergi ke sana untuk berwisata. Ini menyenangkan sih, seru. Dia menggunakan pinisi sementara saya pakai kapal warga. Mungkin saya paling lebih bahagia. Mungkin saya gitu. Lalunya bahagia karena nggak bayar. Ya. Lalu yang kedua itu ada ekologi gitu. Pembangunan pariwisata itu harus mempertimbangkan aspek lingkungannya. Di Labuan Bajo itu harus berebutan air. Jadi mandi sehari berapa kali? Ya, paling pagi kalau kerja, pagi dan sore saja itu. Jadi sehari 2 kali mandi? Iya, 2 kali. Oh ya, lumayan dong. Normal juga mandinya. Tapi tadi saya lihat dari cara ambil airnya memang kelihatan terbiasa irit ya? Irit, harus irit. Ini seember begini bisa untuk mandi 1 orang? Iya, 1 orang. Jatah sudah ya? Ya. Tidak boleh lebih? Tidak boleh lebih. Walaupun keramas juga segini saja sudah ya? Iya. Akses air bersih di Labuan Bajo telah lama jadi masalah. Sebab warga juga harus bersaing dengan kamar mandi dan kolam renang hotel. Sebuah media nasional menyebut Labuan Bajo sebagai kota 1000 jerigen.
ini tempat kami timba air, tapi sekarang tunggu musim hujan, masih mati. Jadi kata bapak saya, dulu tidak pernah mati airnya. Tidak pernah mati. Hanya baru-baru ini katanya pengaruh ada penebangan hutan di mana, bobo siek apa itu. Belum lagi habitat komodo yang terancam gara-gara pembangunan Jurassic Park yang itu. Biasanya dulu di semak-semak di sini dulu kan. Semak-semak sini komodo biasanya bisa bantu teriak-teriak di sini tuh. Ada yang lari-lari gitu. Semenjak ini dibangun elevated deck ini ataupun semacam Jurassic Park yang ada di sini itu sangat drastis sekali. Kalau dulu kan agak lebih gampang untuk bertemu dalam jumlah banyak ya. Kadang sekali jalan itu, nah kita bisa bertemu sama 6 ekor komodo, 7 ekor dan bahkan sampai 10 ekor. Kalau sekarang satu pun itu agak lebih sulit sekarang karena adanya kayak semacam ini elevated deck ini gitu. Jadi bikin saya komodo juga minder ke sini. Komodo juga agak minder juga sekarang, kemungkinan seperti itu ya. Lalu pariwisata harus mempertimbangkan aspek kelokalannya. Seperti tadi saya bilang tadi, Mas Yusuf, apakah dia sudah merasa lokal ketika naik pinisi? Gimana? Rasa lokal nggak? Terlalu timpang sih Ben, karena ada kesenjangan ekonomi dan terlalu tidak dibawa ke lokalitas gitu. Jadi nggak dibawa ke unsur pendekatan keluarga, nggak ada unsur adventure-nya yang terlalu gimana-gimana. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang turis kapal open deck seperti saya ini dapatkan dari perjalanan yang penuh dengan unsur kelokalannya, yang mungkin saja Mas Yusuf tidak dapatkan saat bermalam di tengah laut dengan kapal pinisi misalnya. Mau disuapin nggak? Oh. Tapi kemarin terakhir saya ke sana ada kabar baik sih. Sekarang rute-rute pinisi sudah banyak mampir di Kampung Komodo. Kalau biasanya hanya mengantarkan turis ke Loh Liang, sekarang banyak sekali kapal pinisi yang sudah mampir di Kampung Komodo. Ya mudah-mudahan sih karena film Dragon Force ya. Ya, bisa jadi. Ya itu tadi aspek kelokalan. Saya naik open deck berkunjung, mungkin ya tadi syukur kabar baiknya itu sih tadi. Lalu yang keempat itu harus mempertimbangkan aspek ekonomi gitu. Ya puji Tuhan tadi kalau ada kabar baik dari Mas Dandi, artinya semoga saja karena ada itinerary yang itu warga-warga di situ bisa bisa merasakan dampaknya, ekonominya bisa berjalan gitu. Wisata berbasis komunitas adalah tempat wisata yang kehidupan warga masyarakatnya tidak bergantung sepenuhnya pada turis. Saat turis tak datang, ekonomi mereka tetap bertahan, seperti ketika bencana alam atau wabah penyakit. Sementara Bali
adalah contoh tragedi ekonomi di saat pandemi COVID. Kehidupan seperti inilah yang justru menopang ekonomi di saat krisis. Lalu yang terakhir harus mempertimbangkan aspek kebudayaan, gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang berwisata nggak ada rasa memiliki rasa keterikatan dengan tempat berwisata. Jadi orang kayak hanya datang untuk foto-foto. Dan banyak sekali kan masalah-masalah di daerah pariwisata seperti Bali antara turis dan warga lokal yang sering cekcok gara-gara nggak saling cocok, karena nggak ada rasa kesadaran bahwa berwisata itu adalah tempat kita untuk belajar juga, seperti kata Pak Farid Gaban ketika kami berkeliling. Dia sering bilang kalau ya berwisata, kami sempat singgah ke Gua Liang Bua waktu itu. Pak Farid bilang bahwa ini tempat berwisata yang sekaligus kita menarik banyak ilmu di sini, menarik banyak pengalaman yang kita tidak dapatkan di bangku sekolah di situ secara langsung. Ya, intinya kita ingin mengubah pariwisata dari sekedar konsumsi, ya kan? Konsep velek ini kita ingin mengubah konsep pariwisata sebagai yang tadinya hanya berbasis konsumsi menjadi sebuah pengalaman kultural. Jadi kalau pilihannya tadi misalnya, kalau kita hanya pertimbangannya konsumsi, mungkin ya kita akan memindahkan tidur di hotel bermerek di Jakarta atau di Bali ke hotel bermerek yang lain di Labuan Bajo. Tapi kalau kita pilihannya gimana sih rasanya tinggal di homestay orang-orang Manggarai Barat. Itu berarti kita bukan hanya mementingkan konsumsi, tapi juga melihat, saya punya pengalaman kultural nih, tidur di rumahnya orang-orang Atamodo misalnya, atau orang-orang di Pulau Rinca misalnya. Tapi kalau kita hanya mikirin konsumsi, ya udah kita nggak punya pengalaman kultural. Hotel-hotel yang sama, brand-brand hotel yang sama yang sering kita tiduri di Bali atau di Lombok atau dimanapun, ya kan kita tidur di brand hotel yang sama di Labuan Bajo. Itu yang membedakan antara pariwisata sebagai konsumsi dan pariwisata sebagai pertukaran kultural. Dan itu harusnya ada di seluruh kawasan wisata Indonesia. Karena pemerintah sendiri bilang mau bikin 10 Bali baru gitu. Jadi di banyak daerah itu juga yang harus dikembangkan. Yang berbasis pada masyarakat, punya manfaat dan punya turisnya sendiri punya pengalaman spiritual dan budaya yang lebih kuat. Ya meskipun begitu ini cuma harapan semu sebenarnya. Karena lagi-lagi saya setelah semua aspek tadi kita bahas gitu. Generasi saya lagi-lagi nggak menemukan jalan. Jadi di pertanian kita kandas, lalu di industri kita kandas, TKI juga kandas. TKI sedikit sih harapan untuk ke sana, tapi di e-commerce juga kandas, terus di laut juga kandas, dan pariwisata juga nggak ketemu jalannya. Dan ini saya bingung, generasi saya mau dibawa kemana ini, Pak Farid Gaban? Yang katanya persiapan untuk bonus demografi. Bonus demografi. Ini kayak gini bonusnya nih, Mas. Gimana nih, Pak? Ini kan program yang dicanangkan oleh generasi Pak Farid Gaban. Nggak jadi generasi emas nih, Pak. Ya. Saya buntu. Dah. Ya, banyak orang bicara tentang generasi emas, Indonesia emas pada tahun 2045 ketika Indonesia berusia 100 tahun. Ya. Umur manusia tidak ada yang tahu ya. Saya nggak tahu apakah saya juga masih ada pada tahun 45, tapi yang mungkin peluang lebih besar band pasti masih ada. Saya kira itu yang akan dihadapi oleh band ya. Dan sekarang ini Indonesia emas salah satu kekuatannya adalah pada yang disebut sebagai bonus demografi. Jadi orang-orang seusia band pada puncak karirnya nanti akan bisa menanggung orang-orang yang sudah tua dan muda. Oh, saya berarti. Saya ditanggung orang kayak band, astaga. Atau Yusuf, astaga. Itu yang disebut sebagai bonus demografi. Dan kita mengalami zaman keemasan. Ini menurut pemerintah sendiri bicara, Bappenas bicara tentang Indonesia emas, Kadin pengusaha juga optimistik bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Pertanyaannya adalah, benarkah